Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Mimpi Jadi Sarjana. Pada video kali ini saya mau menceritakan tentang pengalaman saya di dunia gaib, yaitu ketika saya melihat sesosok babi ngepet yang mau mencuri di rumah saya. Bagaimana cerita selengkapnya? Simak terus video saya. Oke, saya ingatkan kembali bagi kalian yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe-nya, kemudian aktifkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih karena kalian telah mendukung channel saya ini untuk terus berkembang dan membuat saya lebih semangat untuk terus berkarya, memberikan cerita-cerita, memberikan pengalaman-pengalaman saya tentang dunia gaib, dan semoga channel ini membawa manfaat untuk kita semua. Oke, baik, ceritanya seperti ini. Jadi pada saat itu malam hari saya pulang kerja, kemudian seperti biasa saya bersih-bersih badan, saya ganti pakaian, dan saat itu saya terasa sangat capek sekali, sehingga saya memutuskan untuk langsung tidur. Jadi setelah bersih-bersih badan, saya ganti baju, kemudian saya tidur. Kemudian saya terbangun, saya melihat jam itu masih jam setengah satu malam pagi, jam setengah satu pagi. Saya rasanya itu ada dorongan untuk keluar rumah. Saya turuti dorongan itu, tapi saya bikin kopi dulu. Saya ngerokok, saya keluar rumah. Saya di teras rumah saat itu. Nggak lama kemudian, saya mendengar suara seperti suara babi. Jadi seperti suara ngorok gitu. Saya perhatikan, saya berusaha cuek saat itu. Saya cuek aja lah, paling tikus atau kucing. Tapi kok suaranya kok lama-lama makin aneh gitu. Saya dengar satu itu kok semakin aneh. Lalu saya lirik saja, saya melirik. Ternyata ada sosok babi ngepet yang sedang mengendus-endus tembok rumah saya. Dan bagi kalian yang belum tahu, jadi babi ngepet itu mencuri uang itu dia hanya mengendus-endus tembok rumah, dan uang itu bisa diambil oleh dia. Berbeda dengan sosok tuyul. Kalau sosok tuyul dia masuk ke rumah. Dan yang membedakan antara tuyul dan babi ngepet, tuyul itu hanya bisa mengambil satu lembar. Dia nggak bisa ngambil lebih dari satu lembar. Kalau babi ngepet bisa banyak dia ngambil. Nah, itu pada saat itu saya melihat, wah, bahaya ini, saya bilang gitu. Kemudian rokok saya masih sedikit, dan saya sentilkan rokok saya itu. Saya pegang gini, jadi rokok di sini seperti ini contohnya. Nah, seperti ini. Saya berdoa kepada Allah, ya Allah, beri saya kekuatan untuk mengusir makhluk gaib itu. Saya berdoa. Kemudian saya keluarkan tenaga saya, power saya. Saya fokuskan, saya salurkan ke rokok ini tadi. Dan saya tembakkan. Das! Babi ngepet itu guling-guling. Saya lihat wajahnya sudah berdarah-darah, kemudian lari kabur, nggak tahu kemana. Nah, setelah lari itu tadi, kemudian paginya itu saya mendengar kabar kalau jadi ada siaran di masjid
ada yang meninggal, siaran orang meninggal, pikiran saya langsung kemana-mana itu. Wah, jangan-jangan ini, jangan-jangan ini. Tapi wallahu alam, hanya Allah yang tahu. Nah, setelah saya mendengar berita ada orang yang meninggal itu tadi, tiba-tiba istri saya memanggil saya, Pi, Papi ngambil uang di dompet saya. Enggak, saya bilang gitu. Saya nggak ngambil. Uang saya nggak ada 600.000. Waduh, pikiran saya tambah kacau saat itu. Jadi saya kepikiran tetangga saya yang meninggal itu tadi. Kemudian uang istri saya hilang. Apakah ini ada kaitannya? Terus ternyata memang benar, uang istri saya itu berhasil diambil oleh babi ngepet tadi. Dan saya bilang sama istri saya, ya udahlah, diikhlaskan saja. Nanti pasti ada gantinya dari Allah, saya bilang gitu. Dan istri saya, ya namanya perempuan ya, pasti pusing kepalanya, wah bingung. Dan istri saya pun juga sempat curiga sama orang rumah lah, sama wah macam-macam lah. Jadi gini, uang yang saya kasih ketika, jadi seminggu sebelum kejadian itu istri saya pulang ke rumahnya, pulang ke Pacitan. Nah, seminggu setelah itu, jadi istri saya di sana seminggu, kemudian saya jemput sama kakak saya dan keluarganya. Nah, ikut pulang bareng istri saya. Ya sempat mampir-mampir gitulah. Dan dompet itu masih di dalam tas istri saya. Jadi belum dia apa-apain, belum digunakan untuk jajan untuk apa, enggak. Jadi uang istri saya pakai uang yang lain. Uang itu masih tersimpan di dompet. Dan ketika kita turun untuk makan, tas istri saya itu masih di dalam mobil. Nah, jadi sempat curiga sama orang yang di dalam mobil. Saya mikirnya gini, nggak mungkin kakak saya ini yang ngambil. Saya bilang, saya gitu. Terus apakah uang ini diambil sama orang yang ada di Pacitan? Wallahu alam. Tapi menurut pandangan saya, iya memang diambil oleh babi ngepet itu tadi. Nah, ini menjadi menjadi saya anti kalau ada orang yang tanya, ada orang yang salah satu barangnya hilang atau uang atau apa, saya disuruh melihat siapa yang ambil. Itu saya paling anti, saya paling nggak mau. Karena apa? Saya takut nanti menimbulkan fitnah. Itu jadi buat orang-orang yang bisa melihat dengan mata gaibnya, mohon kode etik tetap dijaga. Karena apa? Karena penglihatan gaib itu tidak ada buktinya. Jadi kita tidak bisa langsung menuduh si A ini yang ngambil, si A itu yang ngambil. Jangan. Saya ingat kembali itu jangan, karena akan menimbulkan fitnah nantinya. Nah, untuk kalian yang pengen menyimpan uang, lebih baik disimpan di bank. Jadi hanya membawa buku tabungan dan kartu ATM. Itu jelas aman. Tapi kalau terpaksa kalian mau menyimpan uang di rumah, dengan terpaksa, ini saya kasih tips, saya kasih cara agar uang kalian itu aman ketika disimpan di rumah. Yaitu yang pertama, kalau silakan ditulis atau dicatat lah. Jadi siapkan 3
3 batang sapu ijuk. Jadi sapu ijuk Anda ambil 3 aja, kemudian jadikan satu, ditali, disimpul gitu, ditali simpul. Kemudian siapkan lagi kacang hijau, satu lagi siapkan bawang putih. Jadi ke semua yang saya sebutkan tadi itu dimasukkan dalam kantong plastik, kemudian diikat. Jangan lupa bawang putihnya dipotong dulu agar aromanya bisa keluar. Terus kemudian ujung dari plastik itu kalian sobek atau kalian lubang. Nah, itu disimpan di tempat penyimpanan uang. Insya Allah aman dari gangguan tuyul. Kalau gangguan babi ngepet, kalian siapkan Al-Quran yang kecil, Al-Quran yang kecil saja. Kalian simpan, kalian taruh di tempat penyimpanan uang. Insya Allah aman. Itu tips dan cara untuk mengamankan uang ketika disimpan di rumah. Nah, hati-hati, tetap waspada, karena kejahatan selalu mengintai kita semua. Kalau tidak kita yang menjaga diri kita sendiri, siapa lagi yang akan menjaganya? Itu pesan-pesan dari saya. Santen banjuri klopo, cekap semanten atur kula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video saya berikutnya. Semoga video kali ini bisa menambah wawasan, menambah pengetahuan, dan semoga di video kali ini bisa menambah pengetahuan dan menambah wawasan kalian tentang dunia gaib.